5 nasihat nenek tentang uang yang baru aku sadari sekarang manfaatnya. Sebelumnya pastikan klik tombol subscribe, share, dan like dulu ya. Supaya channel ini bisa lebih berkembang, bermanfaat buat lebih banyak teman-teman yang lain. Terima kasih. Yuk kita lanjut deh. Apa kabar ibu semua? Moga sehat-sehat terus ya. Judul video ini mungkin terdengar sederhana, tapi isinya dekat banget sama hidup kita sekarang. Apalagi buat ibu rumah tangga yang tiap hari pegang uang belanja sambil mikir besok masih cukup atau tidak. Di tengah harga yang naik pelan-pelan tapi konsisten, nasihat nenek soal uang yang dulu terdengar kuno justru mulai terasa masuk akal dan menenangkan. Zaman berubah, tapi masalah uang di rumah tangga itu muternya di situ-situ saja. Dari dapur ke dompet, lalu ke kepala. Pembahasan ini penting karena banyak dari kita capek. Bukan karena kurang uang, tapi karena cara mengelolanya bikin hati tidak tenang. Ada teori perilaku keuangan yang bilang bahwa keputusan kecil yang diulang setiap hari punya dampak lebih besar dibanding keputusan besar yang jarang diambil. Dan nenek kita sudah menerapkan itu jauh sebelum istilahnya terkenal. Jadi saat kita sering pusing di akhir bulan, sebenarnya yang perlu dibenahi bukan penghasilannya dulu, tapi kebiasaan sehari-hari yang kelihatannya sepele. Pada video kali ini, aku mau ajak kita semua duduk sebentar. Bukan buat dihakimi, tapi buat bercermin sambil senyum tipis. Karena ternyata banyak nasihat nenek yang baru terasa manfaatnya setelah kita sendiri yang pegang kunci dapur dan dompet. Bukan soal jadi pelit atau sok bijak, tapi soal bertahan dengan waras di tengah tuntutan hidup yang makin ramai, sambil tetap jadi ibu yang tenang dan tidak panik hanya karena tanggal di kalender makin ke kanan. Nasihat pertama dari nenek itu jangan pernah meremehkan uang kecil. Nenek selalu bilang, uang receh itu licin. Kalau dilepas sedikit-sedikit, lama-lama habis tanpa pamit. Dulu aku anggap lebay, sekarang aku ketawa pahit. Tiap lihat laporan belanja harian yang isinya cuma jajan kecil, tapi totalnya bikin dada sesak. Kopi 1, gorengan 1, jajanan anak 1, ongkir 1, semuanya kecil. Tapi kalau dikumpulin, bisa setara belanja dapur. Nenek paham betul kalau kebocoran keuangan itu jarang datang dari belanja besar, tapi dari kebiasaan kecil yang dianggap tidak masalah. Nasihat kedua, nenek selalu mengingatkan, jangan hidup lebih besar dari penghasilan. Katanya capek pura-pura mampu, padahal dalam hati ngos-ngosan. Dulu aku pikir hidup harus dinikmati dan tampil baik di depan orang. Tapi setelah jadi ibu dan ngerasain mikir 1000 kali sebelum beli sesuatu, baru terasa bedanya hidup sesuai kemampuan dan hidup sesuai gengsi. Nenek itu santai, tidak peduli orang mau bilang apa. Yang penting di rumah aman dan tidak ada drama tengah malam mikirin uang sekolah atau uang dapur. Nasihat ketiga, nenek selalu bilang jangan menunggu sisa baru menabung. Karena sisa itu seringnya cuma cerita. Nenek biasanya langsung pisahkan sedikit begitu uang datang, walau jumlahnya tidak bikin bangga. Katanya menabung itu soal kebiasaan, bukan soal nominal. Dan ini kerasa banget sekarang. Kalau tidak disisihkan di awal, uang selalu habis menyesuaikan gaya hidup. Tapi kalau sudah dipisah duluan, entah kenapa sisanya cukup saja, walau awalnya sempat panik dan drama sendiri di dalam hati. Nasihat keempat, nenek itu paling keras soal utang. Bukan berarti tidak boleh sama sekali, tapi jangan sampai jadi kebiasaan. Nenek sering bercanda bilang utang itu bikin tidur tidak nyenyak, badan di kasur, tapi pikiran muter. Dan setelah ngerasain sendiri bayar cicilan ini itu, aku baru paham maksudnya. Rasanya capek bukan cuma di dompet, tapi juga di kepala. Nenek lebih pilih menunda keinginan daripada hidup dikejar tanggal jatuh tempo. Nasihat kelima, nenek selalu bilang uang itu alat bantu hidup, bukan tujuan hidup. Jadi jangan sampai semua keputusan cuma soal uang tapi hati ikut tertekan. Nenek hidup sederhana, jarang belanja aneh-aneh, tapi wajahnya tenang
dan jarang mengeluh. Sekarang aku sadar, mungkin karena nenek tahu batas, tahu kapan harus cukup dan kapan harus berhenti mengejar. Dan itu pelajaran mahal buat emak-emak yang sering lupa, terlalu sibuk mikirin angka sampai lupa menikmati hidup yang sebenarnya sudah cukup. Kalau dipikir pelan-pelan, nasihat nenek itu sederhana, tapi efeknya panjang. Tidak ribet, tidak pakai istilah keuangan yang bikin kening berkerut, tapi diam-diam menjaga kita supaya tidak kebablasan. Sebagai ibu rumah tangga, kita sering sibuk mengurus semua orang, sampai lupa mengurus ketenangan diri sendiri. Padahal tenang itu bukan datang dari saldo besar, tapi dari kebiasaan kecil yang dijaga setiap hari, sambil sesekali menertawakan diri sendiri karena kok bisa ya belanja, niat hemat tapi kantong tetap drama. Pada akhirnya kita bisa sedikit menyimpulkan bahwa mungkin yang perlu dirapikan bukan cuman catatan uang, tapi juga cara pandang. Karena hidup hemat ala nenek itu bukan soal menahan diri terus-menerus, tapi soal tahu kapan cukup dan kapan berhenti. Ibu-ibu itu kuat, terbiasa mikir jauh ke depan, sambil tetap ketawa walau dompet lagi diet, dan disitulah letak seninya. Tidak harus sempurna, yang penting sadar dan pelan-pelan membaik. Jadi kalau hari ini masih sering kebobolan belanja atau suka merasa uang cepat habis, tarik napas dulu, tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Ingat saja bahwa kebiasaan baik itu bisa dibangun kapan saja. Dan selama masih mau belajar, menata, dan tertawa di tengah proses, harapan itu selalu ada. Seperti nasihat nenek yang mungkin baru terasa sekarang, tapi manfaatnya bisa menemani sampai nanti. Demikian, terima kasih sudah mendengarkan ceritaku kali ini. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita berikutnya. Tetap semangat ya ibu-ibu semua.